pertama adalah definisi PPh pasal 21. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang tidak diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit usaha yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai, atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang perlu diketahui adalah pemotongan PPh pasal 21, yaitu pemberi kerja dalam hal ini terdiri dari orang pribadi dan badan maupun cabang, perwakilan atau unit, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lainnya. Orang pribadi yaitu melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas serta pada badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan. Pemerintah penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu pegawai, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yaitu anggota dewan, komisaris atau pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai, mantan pegawai dan peserta kegiatan baik perlombaan, rapat, konvensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan. Bunyi PPh pasal 21 itu adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya. Contohnya yang pertama adalah penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan kerja atau PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Selanjutnya adalah penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat berupa upah satuan, upah borongan atau upah harian, upah mingguan atau upah bulanan. Yang selanjutnya adalah penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honor, upah komisi, dan imbalan serupa. Yang selanjutnya, imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang prestasi, atau penghargaan sejenis dengan nama hukum yang berlaku untuk PPh pasal 21, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 Tahun 2008 tentang pertunjukan pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan orang pribadi. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan penimbangan pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atau penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 2010
Tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan, Pasal 21 atas penghasilan serupa, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Selanjutnya adalah pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian satu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan. Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang pertama adalah bagi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Yang pertama, ketentuan penghasilannya adalah tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah per uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Contohnya, yang pertama, upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Yang kedua, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Yang kedua, bagi yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetaukan dengan dikurangi PTKP dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21. Penghitungan tersebut